Pemirsa, bagaimana Koalisi Perubahan menyikapi wacana dua poros pasangan capres di Pilpres 2024? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan juru bicara PKS, Pipin Sopian. Selamat sore, Pak Pipin. Sore, Assalamualaikum Mbak Fitri, pemirsa Metro TV. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Pipin, bagaimana sebetulnya Koalisi Perubahan ataupun PKS menyikapi mengenai wacana ataupun rencana mengenai dua poros dalam Pilpres 2024 mendatang? Ya, tentu kami dari Partai Keadilan Sejahtera menghendaki bahwa 2024 nanti Pilpres tidak hanya dua poros, tetapi tiga poros, empat poros. Lebih banyak sebetulnya lebih baik, supaya tidak ada pembelahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya kira sudah belajar dari 2014, 2019, bagaimana dua pasangan capres-cawapres ini melahirkan pembelahan yang cukup akut. Sampai saat ini terjadi cebong kampret ya, dan saya kira tentu ini harusnya menjadi evaluasi bagi kita. Jadi kalau bisa dilihat tadi apa namanya, kelebihan dari lebih dari dua poros, selain tadi pembelahan di tengah masyarakat semakin berkurang, terus kemudian kita juga akan menyaksikan bagaimana pilihan lebih banyak bagi masyarakat untuk memilih capres atau cawapres, tidak hanya dua, dan kemudian akan mengurangi tingkat golput ya di pemilu nanti di 2024 nanti. Tapi sekali lagi tentu kami siap dengan berbagai kondisi ya. Kalau misalnya harus tiga poros kita siap, dua poros kita siap ya. Tetapi tentu kami berharap mudah-mudahan ini terjadi tiga poros. Yang paling penting adalah setiap pimpinan partai politik secara sadar bahwa memiliki kedaulatan untuk memilih siapa capres cawapresnya. Jadi kami sangat berharap mudah-mudahan secara sadar bahwa ini kesempatan bagi semua partai politik untuk mencalonkan capres cawapresnya terbaik pada 2024 nanti. Oke, Pak Pipin, tapi melihat dari dinamika politik saat ini, peta politik saat ini, bagaimana Anda menilai potensi ataupun kemungkinan terjadi dua poros, tiga poros, atau bahkan mungkin lebih dari itu? Ya, kalau saya melihat saat ini yang eksis terjadi kemungkinan tiga poros ya. Jadi apakah memang ada yang berani untuk menurunkan tensinya, egonya ya, sehingga menjadi satu poros tersendiri ya. Tetapi tentu ya bagi saya melihat masyarakat menghendaki pilihan lebih banyak pada 2024 nanti. Jadi, tapi sekali lagi bagi kita di Koalisi Perubahan mau dua atau tiga poros kita siap ya dengan segala kondisi yang ada. Ya, kelebihan kalau dua poros mungkin hanya satu putaran ya, dan tidak ada potensi dua putaran di situ. Tetapi tadi ya, kalau kelebihan tiga poros atau empat poros menurut saya lebih baik, karena masyarakat nanti akan lebih akan disuguhkan pasangan capres cawapres yang lebih banyak, sehingga potensi golput akan lebih sedikit. Oke, nah ini mengenai potensi ataupun ada juga kekhawatiran jika hanya dua poros ini akan kemungkinan polarisasi kembali terjadi seperti di 2019. Artinya menurut Anda kekhawatiran ini sangat beralasan, Pak Pipin? Ya, tentu ya, bagi kami kenapa PKS mendorong agar penetapan capres-cawapres jauh-jauh hari sebagaimana kita lakukan saat ini. Ketika kemarin kita mendukung Pak Anies sejak awal di bulan Februari ya, sebelumnya Nasdem juga sudah mendeklarasikan pada bulan Oktober, kemudian kita saat ini juga mendeklarasikan cawapres sejak dini, supaya tadi tidak terjadi politik injury time ya. Kita tidak menghendaki ini terulang sebagaimana terjadi pada tahun 2019 lalu. Jadi saya kira kita tentu sangat berharap masyarakat ya Indonesia ke depan tidak ada lagi gontok-gontokan, tidak ada lagi saling konflik satu sama lain ya ketika menjelang Pilpres. Kita harus dengan keep calm, kemudian secara rasional memilih siapa capres cawapres terbaik untuk rakyat Indonesia. Masyarakat saya kira menghendaki perubahan ya, karena saat ini kondisi sembako mahal, kemudian kondisi di mana BBM juga mahal, dan kemungkinan akan dihapusnya Pertalite, kemungkinan subsidi dihapuskan. Saya kira
tentu kita tidak menghendaki itu terjadi, dan saya kira aspirasi dari masyarakat yang sampai kepada pasangan Amin ini luar biasa, apalagi kemarin dengan hadirnya di Makassar jutaan Baik. lautan massa yang begitu luar biasa. Saya kira ini memperlihatkan bahwa masyarakat ingin ada perubahan Indonesia lebih baik ke depan. Oke, baik Pak Pipin, artinya dilihat dari kebaikan untuk publik ataupun kebutuhan publik atas alternatif pilihan politik, skenario ataupun seperti apa peta kontestasi Pilpres 2024 sebaiknya. Ya, saya kira dengan saat ini yang ada ya, ada poros Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, dan ada Pak Anies saat ini, menurut saya ini sudah cukup ideal ya. Kalau mau ditambah satu memungkinkan ya silakan. Tetapi tentu yang kita harapkan siapapun capresnya, berapapun pasangan capres ya, yang kita harapkan bahwa semuanya bisa bertarung secara fair, ya, tidak ada upaya kekuatan tertentu yang melakukan mobilisasi kekuatan aparat ya, atau misalnya mobilisasi kekuatan BUMN untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bagi kami saat ini insya Allah koalisi perubahan pasangan Amin ya, Anies Gus Imin siap untuk bertarung dengan siapapun ya, dan insya Allah ketiga partai dari PKS, Nasdem, dan PKB siap untuk menyambut pasangan capres-cawapres yang lain. Oke, Pak Pipin, artinya apapun nanti skenarionya, peta politiknya seperti apa, artinya di koalisi perubahan sudah siap menghadapi berbagai macam wacana ataupun skenario seperti itu ya? Insya Allah siap. Oke, baik, terima kasih Pak Pipin telah berbincang bersama kami di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.